Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Arfifulia dari kelas SIB 2B. Di sini saya akan mendemonstrasikan ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse. Untuk instruksi yang pertama, yaitu mengunduh SQL Toko Barokah. Sebelum memulai instruksi ini, sebaiknya kita menyalakan web server, yaitu di sini saya menggunakan Laragon. Setelah web server dinyalakan, selanjutnya kita masuk ke phpMyAdmin melalui localhost. Setelah sudah berada di halaman ini, selanjutnya membuat database untuk menerima SQL Toko Barokah, yaitu nama database ini disamakan dengan yang ada di SQL yang diminta, yaitu Toko Barokah. Toko_Barokah. Setelah database terbuat, yaitu melakukan import SQL. Di sini saya telah mendownload SQL sebelumnya. Kemudian di-open, lalu import. Tunggu beberapa saat. Di sini SQL berhasil di-import. Pada database Barokah ini terdapat 5 tabel, yaitu diantaranya detail transaksi, dan berikut isi dari tabelnya. Selanjutnya, tabel pembeli, tabel penjual, tabel produk, dan tabel transaksi. Selanjutnya yaitu analisis struktur database, kemudian gambarkan desain database Toko Barokah. Pada database ini, kita dapat melihat desainnya melalui mengklik database, lalu pilih designer. Di sini terlihat relasi dari tabel yang ada di database Toko Barokah. Sebelumnya saya akan merapikan agar lebih mudah untuk dibaca. Ini terdapat 5 tabel, yang mana tabel ini terdapat di dalam database Toko Barokah. Yang pertama yaitu penjual, pembeli, transaksi, produk, dan detail transaksi. Pada tabel produk, terdiri dari ID penjual, yang di sini sebagai primary key, dan juga nama penjual. Pada tabel pembeli, terdapat primary key, ID member, dan juga username. Pada tabel transaksi, terdapat primary key, nomor transaksi, dan 2 foreign key, yaitu foreign key penjual dari tabel penjual, foreign key pembeli dari tabel pembeli, dan juga tanggal. Selanjutnya, tabel produk, terdapat primary key ID produk, dan juga kolom nama produk, satuan, dan harga. Dan yang terakhir, tabel detail transaksi, terdapat primary key kode transaksi, foreign key ID produk dari tabel produk, foreign key nomor transaksi dari tabel transaksi, dan yang terakhir, quantity. Selanjutnya, tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan
database toko barokah. Pada kasus kali ini, saya memilih KPI, yaitu total jumlah pembelian dari setiap pembeli. Jadi, total jumlah pembelian yang dilakukan setiap pembeli yang ada di tabel pembeli ini. Jadi, saya akan mencari KPI dari total pembelian yang ada di nomor transaksi ini berdasarkan ID pembeli. Selanjutnya, berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan terdiri dari minimal 2 tabel dimensi dan terdiri dari 1 tabel fakta. Di sini saya menggambarkan skema data warehouse menggunakan kelas diagram dengan gambaran seperti ini, yaitu terdapat 2 tabel dimensi. Yang pertama dimensi produk, yang berisi ID dimensi produk, ID produk, nama, satuan, dan harga, dan tabel dimensi pembeli yang berisi ID dimensi pembeli, ID pembeli, dan username, dan tabel fakta yaitu fact transaction yang terdapat kolom yaitu ID dimensi produk mengambil dari tabel dimensi produk, ID dimensi pembeli mengambil dari tabel dimensi pembeli, nomor transaksi, dan quantity. Jadi, pada tabel fact transaction ini, terdapat 2 foreign key yang menjadi primary key. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk membuat database OLAP, di sini saya akan memperbaiki untuk format tanggal pada tabel transaksi, karena format tanggal di sini belum sesuai dengan melakukan import tanggal yang telah saya buat dari SQL. Import data telah sukses, format tanggal telah sesuai. Selanjutnya, saya akan mengerjakan nomor 5, yaitu buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko barokah. Jadi, yang pertama, di sini saya akan membuat database OLAP. Saya menggunakan nama database yaitu toko barokah, toko underscore barokah underscore OLAP. Setelah berhasil dibuat, selanjutnya kita membuat tabel dimensi produk. Di sini saya akan membuat nama tabel yaitu dimensi produk dengan jumlah 5 kolom. Untuk yang pertama yaitu ID dimensi produk, selanjutnya ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Untuk tipenya yaitu integer. Untuk tipe ID produk yaitu integer dan diberi nilai 0. Untuk ID produk dengan tipe integer, untuk nama produk dengan tipe varchar 50, satuan integer dengan nilai 10,
dan harga bernilai bertipe double selanjutnya sih. Setelah tampil dimensi produk terbuat, selanjutnya kita ke export di Pentahome. Yang pertama yaitu membuat transformation dan setelah tampil input, kita memasukkan select values. Setelah select values yaitu database lookup. Setelah database lookup yaitu filter rows. Dan setelah filter rows atau yang terakhir yaitu output. Pertama yaitu tampil input. Di sini kita akan membuat koneksi yang dengan membuat koneksi baru, yaitu menggunakan MySQL dengan hostname localhost dengan database name itu underscore barokah, username root dan password default. Kita lakukan tes. Saya belum memasukkan connection name, jadi di sini bukan underscore is source. Tes, oke, connection was successful. Di sini saya akan mengubah SQL-nya dengan men-select semua isi dari select bintang from product. Oke. Untuk select values, yang pertama yaitu ID produk, nama produk, satuan dan harga, name to string produk, string nama produk, string satuan, string harga, lalu oke. Selanjutnya database lookup. Sini kita akan membuat koneksi baru dengan destination koneksi formal SQL dengan hostname host database barokah underscore lab ini username. Nice. Successful. Okay. Lookup schema. Barokah underscore lab. Lookup number is in product. Yang pertama is
Komparatornya sama dengan untuk valve-nya dengan field pertama stream ID produk, stream nama produk, stream satuan, dan stream harga untuk values cerita. From the lookup table, yang pertama editing produk, ini produk, nama produk, satuan, dan harga. Untuk field editing produk dengan type integer, editing produk dengan type integer, nama produk dengan type string, satuan dengan string, dan harga dengan big number. Oke, ini itu terus. Sini kita akan menseleksi yang pertama ID produk dengan is no, nama produk is no, dengan harga satuan is no plus harga is no. Setelah mengisi filter row, selanjutnya kita akan mengisi tabel output. Melakukan konfigurasi pada tabel output dengan memilih connection, yaitu column destination dengan target skema untuk berupa pola target bundle in produk dan specify database field dengan ID produk dengan stream field, stream ID produk, nama produk dengan stream field, stream produk, satuan stream satuan, harga stream harga. Oke, sini kita coba inputkan. Ini saya akan melanjutkan untuk error pada login di sini, yaitu terdapat error pada kolom satuan. Setelah saya cari, yaitu
Error pada kolom satuan ini terdapat di database yang telah saya buat karena menggunakan type integer, sedangkan di Spoon saya mau men-setting dengan database baru dengan tipe string. Jadi di sini saya akan mengubah tipe integer pada database ini menjadi varchar agar bisa terdeteksi sama dan dapat diproses. Setelah berhasil, kembali lagi ke Spoon dan kita coba untuk run kembali. Semua proses dapat terlalui dan Spoon transformation has finished. Mari kita coba untuk melihat isi di dalam dimensi produk. Untuk data sudah masuk. Selanjutnya, setelah tabel dimensi produk telah terbuat, tabel dimensi yang kedua yaitu saya akan membuat tabel dimensi pembeli dengan jumlah kolom 3. Untuk kolom yang pertama yaitu ID pembeli dengan tipe data integer, dan di sini saya menggunakan auto-increment. Untuk kolom yang kedua yaitu ID member dengan tipe data integer dengan line 50, yang ketiga username dengan tipe data varchar. Untuk kolom ID member saya biarkan line default. Selanjutnya save. Selanjutnya kita ke Spoon Boot. Di sini saya akan membuat transformation kedua. Untuk yang pertama yaitu gunakan tabel input dan dengan select values. Setelah select values yaitu database log dan database lookup. Setelah database lookup yaitu float values. Dan yang terakhir yaitu tabel output. Yang pertama yaitu tabel input. Di sini saya akan membuat koneksi baru. Nama research dengan connection type MySQL dengan hostname localhost dengan database name Toko Barokah dan username. Mari kita tes koneksi. Sukses dan oke. Di sini pada tabel dimensi input ini kita akan melihat semua isi dari tabel. Selanjutnya pada select values menggunakan field name. ID member diname string ID member. Yang kedua username dengan rename to string. Selanjutnya pada database lookup, di sini saya akan membuat connection baru dengan nama destination dan connection type MySQL, hostname localhost dengan database name
collab dengan username. Mari kita tes dan sukses. Untuk lookup schema yaitu database tujuan, yaitu toko dengan pada tujuan, yaitu pembeli dengan field ID member dengan komparator sama dengan dan field string ID member. Lanjutnya username komparator sama dengan string username. Di sini menggunakan field ID member dengan type integer dan username dengan type string. Oke, terus di sini menggunakan ID member dengan condition is no. Oke, kita tambah satu lagi untuk filter rows, yaitu pada username dengan function student. Oke, selanjutnya ambil output. Di sini kita menggunakan connection destination, target schema, host collab, kita ambil login pembeli, dan jangan lupa untuk checklist specify database field. Di sini kita akan memilih ID member dengan string ID member, username dengan string username. Oke, mari kita run. Yes. Ada database di tabel tim pembeli. Di sini data juga sudah masuk. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel fact transaksi. Dengan kolom yang pertama yaitu ID fact transaksi, integer, dan auto increment. ID dim product dengan tipe integer. Selanjutnya ID dim pembeli dengan tipe integer. Nomor transaksi dengan tipe varchar dengan length 20. Dan yang terakhir, quantity dengan tipe data double. Selanjutnya save. Setelah kita berhasil membuat tabel fact transaksi, selanjutnya saya akan membuat relation dengan menambahkan relasi dari kolom ID dim product berrelasi dengan tabel dim product, dan menambah kolom untuk ID dim pembeli kita back dulu. Untuk
relasinya. Yang pertama yaitu ID dim pembeli berrelasi dengan tabel dim pembeli. Kita menambah constraint baru dengan kolom ID dim produk berrelasi dengan tabel dim produk. Selanjutnya kita save. Setelah berhasil membuat relasi dan juga tabel, selanjutnya kita move ke spoon. Langkah yang pertama yaitu membuat transformation baru. Di sini kita akan menggunakan tabel input, kemudian select values, selanjutnya database lookup, database lookup 1, database lookup 2, dan database lookup 3. Setelah database lookup yaitu filter row, dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu tabel output. Untuk yang pertama yaitu konfigurasi pada tabel input. Di sini saya akan membuat koneksi baru dengan nama resource. Dengan connection type MySQL, hostname localhost, database name username root. Mari kita tes dan berhasil. Untuk SQL menampilkan tabel input ini, saya menggunakan SQL yang telah saya siapkan. Itu berikut. Dengan preview seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu select values. Nah, di sini yang pertama menggunakan nomor transaksi, ini itu string nomor transaksi, selanjutnya foreign ID pembeli, string ID pembeli, ID produk, string ID produk, selanjutnya ranking transaksi, tetapi tidak usah diisi dengan itunya, dan yang terakhir dikonversi dengan ini itu string remove FK nomor transaksi. Oke. Selanjutnya database lookup 1. Di sini saya akan membuat koneksi baru untuk koneksi destination dengan koneksi type MySQL, hostname localhost, database name underscore format, dan username tes berhasil. Di sini menggunakan lookup schema dan
cukup available di produk. ID di produk, cover self-explanation, fill set ID di ID produk, within produk dengan type integer B, kemudian database lookup 2. Sini menggunakan koneksi destination dan underscore lookup dan lookup tabel pembeli dengan tabel ID pembeli fill set ID pembeli selanjutnya pembeli dengan type integer. Oke, selanjutnya database lookup 3 dengan connection with account destination dengan lookup scanner dan menggunakan underscore lookup dan lookup tabel transaksi dengan tabel bikin produk sama ini produk set ID pembeli ID pembeli selanjutnya transaksi sama dengan transaksi dan terakhir transaksi tadi sama dengan string untuk produk type integer bikin pembeli dengan type integer juga transaksi dengan type string dan quantity dengan string. Oke, selanjutnya pada filter house akan menggunakan kondisi dan isnya ditambah dengan ID pembeli isnya juga begitu pula dan nomor transaksi kita menggunakan isnya dan yang terakhir quantity menggunakan isnya juga. Oke, selanjutnya pada tabel output menggunakan koneksi destination target schema toko belokan. Target schema transaksi dengan specify database field ID di produk stream ID produk ID pembeli stream ID pembeli nomor transaksi quantity Oke, jadi saya akan melihat terlebih dahulu. Di sini, kami coba play saran. Di sini telah berhasil, transformation has finished. Mari kita pastikan untuk melihat database. Sini, fake transaksi, data fake transaksi telah masuk. Dan selanjutnya, saya akan menganalisis untuk
Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis KPI berdasarkan database toko barokah yang pada awal saya menjelaskan, saya menentukan untuk mengambil KPI total jumlah pembelian dari setiap pembeli. Di sini saya akan melakukan input query SQL untuk menentukan jumlah pembelian dari setiap pembeli. Di sini saya telah menyiapkan SQL-nya, yaitu sebagai berikut. Coba untukku. Dan di sini SQL berhasil mengeksekusi. Dengan output terdapat ID DIM pembeli, di mana ID DIM pembeli ini adalah ID dari tabel dimensi pembeli dengan username dan total pembelian. Jadi, di sini terdapat masing-masing username dengan total pembelian berapa, dengan jumlah total pembelian. Yang pertama, yaitu dengan ID dimensi pembeli dengan username Rianti, memiliki total pembelian 1000 sejumlah 16.011. Dan ID pembeli dengan username Dewi memiliki total pembelian 6.410. Selanjutnya, ID dimensi pembeli dengan username Etik memiliki total pembelian 1.362. Dan yang terakhir, ID dimensi pembeli dengan username Arif dengan total pembelian 3. Sekian demonstrasi ujian tangan semester Data Warehouse oleh saya, Tia Arfifolia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.